Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maila Dosari dengan NPM 247828082. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah Jaringan Komputer 3 Lab 5.4.12 tentang Configure Extended IPv4 4ACL skenario 1, yang dimana di sini saya sudah mendownloadnya ya. Nih. Oke, jadi untuk lab 5.4.12 ini terdapat addressing table, kemudian terdapat tujuannya. Nah, di sini pada lab ini kita tuh akan menggunakan Extended Access Control List atau ACL untuk mengatur akses yang lebih spesifik. Nah, spesifiknya seperti apa? Jadi seperti berdasarkan IP sumber, berdasarkan IP tujuan, berdasarkan protokol dan port. Nah, sini terdapat tujuannya sendiri, yaitu configure, apply and verify extended number ACL, configure, apply and verify extended name ACL. Nah, kemudian latar belakang pada lab ini sendiri, dalam jaringan ini tuh tidak semua user tuh membutuhkan akses yang sama. Jadi pada skenario ini PC 1 itu tuh hanya boleh mengakses VTP. Kemudian untuk PC 2 dia tuh hanya bisa mengakses web HTTP ya. Kemudian untuk keduanya itu tuh boleh ping ke server. Nih. Jadi PC 1 itu boleh mengakses VTP, kemudian PC 2 itu hanya boleh mengakses web akses web atau web HTTP. Nah, tapi keduanya boleh ping ke server. Oke. Tapi dia tidak boleh saling berkomunikasi nih, PC 1 dan PC 2 PC 1 dan PC 2 itu tidak boleh saling berkomunikasi gitu. Jadi untuk mengatur skenario tersebut digunakanlah extended ACL, karena kita tuh bisa memfilter lebih detail dibanding standar ACL tuh. Jadi tujuan pada praktikum ini sendiri, yang pertama kita akan membuat extended number ACL, kemudian membuat extended name ACL, kemudian menerapkan ACL pada interface router, kemudian memastikan hanya traffic tertentu yang diizinkan. Nah, kita langsung saja ya untuk part pertamanya. Di sini kita buka untuk router 1. Router 1 kita ke save I, kita enter enable config T. Nah, di sini bisa kita langsung masukkan, yaitu nah di sini kita suruh nanya ini ya, tapi udah kita langsung aja ke sini. Access list 100 permit TCP. Bentar, skenario yang tadi saya ini ya jelasin. Access list VTP di access list, kemudian 100 permit TCP 172.22.34.64. Jadi di sini dia itu 1.22.34.64 itu milik ini ya. Mana ini? Oh, ada 4. Oh, 64 itu ininya kayaknya default gateway-nya.
Nah, di sini setelah 64 ini kita langsung 0.0.31 host 172 172.22.34 titik 62 22.34.62 nih server ya, 22.34.62. Oke. Kemudian dia VTP. Nah, oke. Jadi pada access list sendiri di sini artinya dia itu membuat ACL dengan nomor 100 sampai 199 itu digunakan untuk extended ACL ya. Kemudian dia permit TCP bla 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 ini dan host bla bla bla. Kemudian EQVTP itu artinya dia tuh mengizinkan traffic protokol TCP yang dimana dari network 172 ini PC 1 LAN kemudian ke server 172.22.3462 ini itu ke server dengan port 21 ya. Jadi hanya PC 1 yang boleh akses VTP ke server gitu. Kemudian kita masukkan lagi access list 100 permit ICMP ya, ICMP 172.22.34.64 ya, 64. Setelah itu 0.0.0.31 host 172.22.3462. Nah, oke. Nah, sini untuk yang access list ini yang tidak menggunakan IQ list ini artinya dia itu mengizinkan ping ICMP dari PC 1 ke server 1 ke server dari PC 1 ke server. Jadi PC 1 itu tetap bisa ping ke server. Kemudian kita akan lakukan yaitu ke interface ya. Kita masuk ke interface dulu. Kita masuk ke interface via Ethernet 0 source 0. Setelah itu kita IP access group 100 in. Nah, artinya di sini untuk IP access group 100 ini ACL 100 itu diterapkan pada interface Giga Ethernet 0. Arahnya itu yaitu masuk, maksudnya dari ini tuh traffic dari PC 1 itu dicek sebelum masuk router gitu. Oke, lalu setelah sudah kita akan extended name ACL ya. Jadi kita akan IP access group access list ya. IP access list group.
nya IP access list HTTP only. IP access list extended HTTP only. Setelah itu kita lakukan permit top 3, 4, 6, 9. Jadi permit TCP 172.22.3496, kemudian 0.0.15. Ini belum komplit. Hostnya host 172.22.34.62 www. Oke, setelah itu kita hapus ini, kemudian kita ganti TCP menjadi ICMP 12.134.96.0015 host 10362. Oke, lalu setelah itu kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/1, kemudian IP access group HTTP only ya. Ini IP access group HTTP only in. Oke, kita N lalu WL. Oke, jadi di sini sudah untuk router satunya. Kita akan coba ya. Jadi tadi untuk yang extended name ACL itu kurang lebih sama ya, dimana pada access list extended HTTP only itu dia tuh membuat ACL dengan nama HTTP jenis extendednya ACL, kemudian dia permit TCP, kemudian permit ICMP gitu, yang dia mengizinkan ping dari PC 2 ke server gitu. Nah, kita lihat nih PC 1 apakah dia bisa mengakses web gitu. Oke, jadi PC 1 kita bisa lihat ping from PC 2 to server, PC 2 ke server, stop command from PC 2 ke server seperti ini, ping. Oke, berhasil lah. Kemudian kita lakukan lagi cek VTP. Nah, dia bisa nggak nih
ngecek VTP-nya gitu. Menggunakan VTP trying to connect ya, nih error tuh, disconnecting from VTP, nggak bisa ya dia. Kita tim up ya, bentar. Untuk PC 1 cukup. Nah, untuk di PC 2 ini kan dia nggak bisa ya. Kita coba untuk ke web browser dengan kita cek http saya. Jadi dia tuh PC 2 tadi kan yang seperti saya sudah bilang, dia tuh PC 2 tuh hanya bisa mengakses, yaitu yang pertama dia bisa ping. Nah, PC 1 PC 2 itu bisa ping, tapi kalau PC 2 itu dia tidak bisa mengakses VTP dari server, kemudian dia tapi bisa mengakses web server ya. Nah, di sini coba PC 1. Nah, PC 1 ini kita coba untuk ping ke server ya, ping. Oke, bisa. Oke, semua bisa gitu kan. Kita coba VTP start. Nah, trying to connect ya, connect to ini. Nah, welcome to PT VTP server, username. Nah, kita nggak usah, ini artinya dia terhubung gitu. Username-nya apa juga saya belum ini soalnya. Oke, artinya PC 1 dapat melihat VTP ya, berbeda dengan tampilan di PC 2 ini tadi, yang dimana tadi dia tidak bisa. Nah, sekarang kita coba nih, PC 1 nih bisa mengakses web browser, harusnya tidak bisa ya, seperti ini tadi. Kita coba. Dia tidak menampilkan kan, artinya di sini nih dia tidak menampilkan tuh request timeout tuh, udah artinya dia tidak bisa, yang bisa hanya PC 2 gitu. Oke, jadi kesimpulan dari lab ini, extended ACL itu bisa memfilter IP sumber, IP tujuan, protokol maupun port. Jadi dia tuh sangat cocok untuk keamanan jaringan lebih detail gitu. Kemudian urutan rule-nya itu sangat penting, yaitu top dan down. Kemudian default-nya itu deny all. Kemudian gunakan permit IP any jika ingin membuka traffic lain. Nah, jadi extended ACL itu tuh memberikan kontrol akses yang sangat detail, kemudian bisa membatasi layanan tertentu seperti VTP, HTTP, ICMP. Nah, dia tuh sangat penting untuk keamanan jaringan modern. Jadi itu tadi penjelasan saya pada lab 5.4.12 ini, yang dimana kompleksitasnya sudah 100%, bisa kita lihat di sini. Oke. Jadi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.